Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Selviana dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester dari mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan. Dari video ini, saya akan menganalisis 3 kasus materi yang berbeda untuk mencari solusi dari review praktik yang telah dilakukan. Materi yang saya angkat yang pertama yaitu pendidikan karakter, yang kedua ada inklusivitas pendidikan, dan yang ketiga pembelajaran jarak jauh. Baik, tidak perlu berlama-lama, langsung saja masuk pada intinya. Yang pertama, review praktik baik dari pendidikan karakter. Hasil review yang saya dapatkan yaitu praktik baik yang dilakukan di SD Negeri 1 Pangkal Pinang dalam menerapkan revolusi mental di lingkungan sekolah dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan semangat gotong royong untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, tertib, produktif, dan juga berintegritas. Nah, bentuk revolusi mental yang dilakukan di SD Negeri 1 Pangkal Pinang yang pertama adalah pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif ini melibatkan semua siswa. Kedua, pendidikan karakter yang bernilai pada nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, melibatkan siswa untuk aktif dalam berbagai kegiatan, baik kegiatan akademik dan non-akademik. Hal semuanya mereka tuangkan dalam kebiasaan sehari-hari yang ada di lingkungan SD Negeri 1 Pangkal Pinang melalui kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Adapun semua kegiatan itu tentunya melibatkan guru, orang tua, dan seluruh pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Adapun tanggapan dari salah satu guru dari SD Negeri 1 Pangkal Pinang tentang revolusi mental yang telah diterapkan di sekolah, yaitu menurut Bapak Yuliadi SPD. Penerapan revolusi mental di sekolah SD Negeri 1 Pangkal Pinang menurutnya sudah berjalan dengan baik. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut dapat membentuk karakter dan mental peserta didik, merevolusi mental siswa sehingga mereka bisa bersaing nanti pada kehidupan berikutnya. Nah, harapan sekolah dari penerapan revolusi mental ini dari kegiatan-kegiatan di SD Negeri 1 Pangkal Pinang dapat menumbuhkan karakter yang unggul yang dapat merevolusi mental peserta didik menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, hasil review praktik baik yang saya lakukan yaitu materi inklusivitas pendidikan. Hasil review yang saya dapatkan yaitu praktik baik pada pendidikan inklusif di Sekolah Islam Bunga Bangsa. Program pendidikan inklusif di Sekolah Islam Bunga Bangsa di sekolah ini dimulai sejak tahun 2011 karena mereka melihat di masyarakat banyak sekali anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus yang kurang terlayani dengan baik pendidikannya. Oleh karena itu, di Yayasan Islam Bunga Bangsa membuat unit khusus untuk pendidikan inklusif yang menangani anak-anak inklusif mulai dari KB, TK, hingga SMA. Pelaksanaan pendidikan inklusif di Sekolah Bunga Bangsa ini yang pertama, ketika peserta didik akan masuk ke dalam Sekolah Islam Bunga Bangsa di penjaringan siswa baru, maka mereka akan melakukan asesmen. Nah, asesmen ini dilakukan untuk anak-anak yang di tingkat TK, kelompok bermain. Asesmen yang dilakukan adalah asesmen tumbuh kembang anak. Karena mereka banyak menjumpai anak-anak di usia kelompok bermain di usia TK ada yang delay terhadap tumbuh kembangnya, utamanya misalkan terkait kemampuan bicara atau biasa disebut dengan speech delay. Ketika mereka melakukan asesmen, mereka menemukan ada spektrum autis yang kelihatan dari anak-anak tersebut. Ketika itu, asesmen awal itu para guru-guru menemukan kebutuhan khusus, maka akan dimasukkan ke dalam kelas inklusif, begitu pula di SD, SMP, dan SMA. Jadi, kelas inklusif di Sekolah Islam Bunga Bangsa dibagi menjadi 3 jenis kelas inklusi. Yang pertama,
kelas inklusi yang mereka langsung bergabung pembelajarannya dengan kelas reguler. Ketika anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus tidak terlalu besar dan mereka menilai bisa bergabung dengan kelas reguler, maka mereka memasukkan pembelajarannya ke kelas reguler agar mereka bisa beradaptasi dan belajar dari anak-anak yang ada di kelas tersebut. Yang kedua, pembelajaran yang kadang di kelas reguler dan kadang di kelas inklusif. Dan yang ketiga ada kelas yang full inklusif. Nah, dengan pendidikan inklusif yang ada di Sekolah Islam Bunga Bangsa, secara perkembangan banyak sekali anak-anak yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus inklusif. Yang ketiga, praktik baik pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Hasil review praktik baik yang saya dapatkan dari pembelajaran jarak jauh, evaluasi dari hasil praktik baik pendidikan jarak jauh oleh Guru Ataya. Ada beberapa poin penting yang beliau tulis dalam postingannya untuk praktik baik yang telah dilakukan, yaitu yang pertama, beliau bisa menunjukkan bukti adanya penerapan 6 prinsip pembelajaran jarak jauh pada rancangan pembelajaran. Yang kedua, beliau memberi pilihan, peran, dan kesempatan kepada orang tua terlibat dalam pembelajaran jarak jauh yang beliau rancang. Yang ketiga, beliau merancang dan menerapkan pembelajaran jarak jauh melalui pemberian tugas yang bervariasi. Yang keempat, beliau mempelajari KI atau KD di dokumen kurikulum pada kondisi khusus untuk merancang pembelajaran jarak jauh. Yang kelima, beliau menggunakan sebuah aktivitas pembelajaran yang bisa mencapai penguasaan lebih dari satu kompetensi. Yang keenam, beliau bisa menunjukkan adanya penyesuaian terhadap kondisi khusus baik pada praktik baik pembelajaran jarak jauh yang beliau lakukan. Yang ketujuh, beliau melakukan asesmen diagnosis sebelum merancang pembelajaran jarak jauh. Yang kedelapan, beliau menggali data dari siswa dan orang tua wali dalam melakukan asesmen diagnosis. Kemudian, beliau mendiskusikan hasil asesmen diagnosis yang telah dilakukan dengan murid atau rekan guru yang lain untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih akurat. Kemudian, beliau menggunakan hasil asesmen diagnosis aspek kognitif untuk menyesuaikan tujuan dan konten pembelajaran jarak jauh. Dan beliau menggunakan hasil asesmen diagnosis aspek non-kognitif untuk menentukan strategi dan teknologi pembelajaran jarak jauh. Dia melakukan asesmen diagnosis pada pertengahan pembelajaran untuk memberi umpan balik kepada siswa, mempertimbangkan kondisi siswa dalam memilih teknologi dan media pembelajaran jarak jauh, dan menggunakan pembelajaran dan inspirasi yang didapatkan dari program ini dalam merancang pembelajaran jarak jauh. Dan yang terakhir, beliau merancang dan menerapkan pembelajaran jarak jauh yang berbeda dengan yang pernah dilakukan sebelum mengikuti program. Itulah tadi hasil review praktik baik dari 3 materi yang berbeda, yaitu pendidikan karakter, inklusivitas pendidikan, dan pembelajaran jarak jauh. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.